Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, maka dari itu di ruang tengah ini kita tidak hanya membahas topik ini dari perspektif atau sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Dan senang sekali tentunya saya Iva Askia bisa menyapa teman-teman lagi hari ini. Dan pada bincang-bincang kita hari ini, kita akan membahas satu tema, satu topik yang banyak sekali ditanyakan di fitur Tanya Ustadz dari platform cariustad.id, yaitu mengenai syukur sebagai penghilang stres. Nah, untuk membahas ini tentunya saya bersama dengan dua narasumber yang sudah siap untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Untuk narasumber yang pertama, kita ada Ustadz Saifullah MA, Ustadz dari cariustad.id sekaligus Dewan Pengawas Syariah di Lasnas DPF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iva. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Ustadz ya. Oke, dan untuk narasumber kita selanjutnya, kita akan berbincang bersama dengan Ibu Tara Detouras. Beliau merupakan seorang psikolog klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iva. Oke, sehat? Sehat selalu. Sehat selalu, insya Allah. Kalau kalau seandainya nggak sehat, nggak mungkin kesini ya, Bu Tara ya. Oke, Bu Tara dan juga Ustadz Saifullah, kita akan membahas tentang syukur sebagai penghilang rasa stres. Karena yang banyak kita ketahui, yang banyak kita anut itu kan kalau seandainya kita bersyukur, itu maka hidup kita akan merasa cukup dan juga rezekinya akan dilimpahkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, saya mau ke Ustadz Saifullah dulu. Ustadz, bagaimana Islam ini menekankan sikap syukur ini sebagai bentuk ibadah dan gimana sebetulnya prinsip-prinsip ini dapat membantu kita untuk mengatasi stres? Syukur. Perintah bersyukur itu menariknya di dalam Al-Quran itu diawali oleh perintah zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Kata ulama, kenapa perintah syukur ini diawali oleh perintah zikir? Karena perintah zikir itu untuk mengingat Allah. Perintah syukur itu salah satunya supaya orang ingat akan kenikmatan Allah. Nah, yang banyak orang hanya ingat kepada kenikmatannya, tetapi tidak sampai kepada sang pemberi nikmat. Maka ulama mendefinisikan apa yang dimaksud dengan syukur itu. Syukur itu adalah kesinambungan hati untuk senantiasa mengakui bahwasanya kenikmatan itu berasal dari Allah. Kesinambungan hati anggota tubuh untuk taat kepadanya. Kesinambungan lisan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tiga aspek syukur itu. Syukur itu tidak hanya kita pahami sebagai ucapan alhamdulillah deh. Pokoknya kita dapat sesuatu alhamdulillah, enggak. Tapi syukur itu tiga. Syukur dengan kolbu, pengakuan bahwasanya segala kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun hebatnya kita, cerdasnya kita, kuasaannya kita, ini semua atas izin Allah, Allah yang kasih amanah. Kemudian lisan kita. Lisan ini kita menyebut alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Nabi itu ketika mengajarkan kita melihat sesuatu, kata Nabi, beliau itu kalau melihat sesuatu yang menyenangkan hatinya, yang dia suka, apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang sempurnanya aneka kebajikan. Maka syukur ini, kata Nabi SAW, adalah salah satu kehebatan orang beriman. Kenapa kata beliau? Aku
kagum dengan kode Allah, ketentuan Allah kepada orang beriman. Kenapa kata Nabi? Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Seandainya pun suatu dunia ini dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat ini nggak ada yang bersyukur, Allah nggak rugi. Karena kalau orang sudah tidak bersyukur, ini dampak buruknya luar biasa. Karena dia akan menjadi wala takfurun, dia akan kufur. Dia akan menutupi kekurangan, dia akan menutupi kenikmatan Allah yang sudah dianugerahkan kepadanya. Dan itu sangat membahayakan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi intinya sebetulnya konsep syukur itu rem ya Ustadz buat kita, pengingat gitu. Kalau seandainya apa-apa yang diberi oleh kita itu adalah nikmat yang Allah kasih, bukan semata-mata karena usaha kita semata gitu. Jadi memang ada turut andil dari Allah dan harus kita syukuri, kita kembalikan lagi ke Allah. Terima kasih gitu sudah memberikan ini semua begitu ya Ustadz ya. Oke. Nah, Bu Tara, selanjutnya ini kita tadi sudah membahas konsep syukur di dalam pandangan Islam gitu. Nah, dari sudut pandang psikologi ini sikap syukur ini bisa berimplikasi terhadap kesehatan mental seseorang ini gimana korelasinya? Iya, kata orang kan kalau mau hidup bahagia, mau sehat mental, sering-sering bersyukur. Tapi saya paham loh, konsep bersyukur itu tidak mudah. Karena secara naluriah, manusia itu di otaknya, khususnya di bagian amigdala ya, itu adalah tempat yang dimana kita harus selalu waspada. Dan untuk kita bisa waspada, maka kita akan selalu memikirkan hal-hal yang negatif, bukan yang positif. Padahal kalau kita mau bersyukur, kan kita harus melihat hal yang baik-baiknya. Sedangkan otak kita secara naluriah akan selalu memikirkan yang buruk-buruknya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi, mencegah, berhati-hati, dan waspada. Ya. Itu sebabnya ketika misalnya, contoh paling simpel aja, ketika kita lagi bareng sama anak-anak nih, lagi quality time, harusnya kita menikmati ya. Tapi otak kita akan selalu berpikir, tapi teman-temanku quality time-nya itu traveling ke luar negeri loh. Bisa jalan-jalan kemana-mana yang mereka mau loh. Aku cuma di rumah aja nonton TV sama anak-anak. Akhirnya kita jadi tidak bisa mensyukur itu, jadi tidak bisa menikmati. Karena otak kita akan selalu secara otomatis mencari yang negatifnya, bukan yang positifnya. Itu sebabnya kadang-kadang untuk kita bisa bersyukur, kita memang harus melawan ibaratnya insting otak kita yang maunya mikir negatif. Dan benar-benar memperhatikan spend waktu untuk menyadari apa kebaikan yang sebetulnya saat ini kita punya. Misalnya sekedar nongkrong di pinggir jalan makan nasi goreng, itu perlu kita nikmatin. Ya, jadi kunci syukur itu adalah menyadari dan mau menikmati. Bukannya kita sambil makan nasi goreng terus mikir, orang lain makannya steak ya, enak ya di restoran, saya di pinggir jalan. Akhirnya kita kehilangan nikmat itu. Dan akhirnya kita jadi tidak bisa mensyukuri. Dan yang paling penting, kata orang, kalau kita mau bersyukur, coba untuk lihat yang ada di bawah kita, gitu. Yes, itu betul banget. Tapi seringkali yang mengancam kita itu bukan orang yang di bawah kita. Yang mengancam adalah orang yang di atas kita. Sehingga itu dia, kita jadi kembali lagi sulit untuk bersyukur karena kita jadi selalu membandingkan diri kita dengan yang lebih lagi, dengan orang lain yang punya yang lebih baik daripada kita. Makanya bersyukur itu, kalau menurut saya itu sebuah ujian. Di mana kita harus benar-benar berdiam diri dulu, mencoba untuk melihat, menyadari, dan justru menikmati apapun yang kita punya. Bahkan sekecil saya lagi duduk bareng Ustaz sama Mbak Iva, ini kita nikmatin gitu ya. Tapi kalau mikirin negatif terus sih akhirnya jadinya susah. Dan kalau kita tidak bisa bersyukur, of course akan selalu membuat kita nggak tenang, membuat kita merasa diri kurang, membuat kita merasa diri jelek, membandingkan diri dengan orang lain yang akhirnya akan mengganggu kesehatan mental kita. Iya. Betul sekali. Jadi kadang pembanding kita tuh kalau ngebanding sama orang yang ada di bawah kita, ya pastinya kita ya alhamdulillah gitu. Kita dikasih lebih alhamdulillah gitu. Tapi kalau dibandingkan sama orang di atas kita, aduh dia punya ini aku mau juga gitu. Aduh dia punya ini aku mau juga Nggak pernah merasa gitu. cukup gitu Iya, ya. itu yang bikin stres gitu ya Bu Tara sebetulnya. Nah, ini melanjutkan yang tadi. Gimana sebetulnya sikap syukur itu Bu Tara menjadi faktor untuk pengurang stres untuk diri kita menurut perspektif psikologi, dan apakah ada teknik spesifik yang dianjurkan untuk mengembangkan rasa syukur di kehidupan kita? Iya. Jadi sebetulnya cara yang paling simpel kalau kita mau belajar bersyukur, kita menggunakan 5 indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa gitu, apa yang kita raba ya, apa yang kita hirup. Nah, itu coba sebisa mungkin untuk kita sadarin. Karena syukur itu adanya di saat masa sekarang. Kadang-kadang bukan yang lewat, bukan yang di depan ya. Jadi sekedar misalnya duduk nih, oke, saya lagi melihat Mbak Iva, saya lagi melihat
Pak Ustadz, saya mendengar masukan dari Pak Ustadz, saya mendengar apa yang Mbak Iva bilang, itu sesimpel itu. Jadi apapun yang mungkin nanti kita semua sedang lakukan, coba untuk gunakan 5 indera kita, karena pikiran negatif kita akan selalu narik kita untuk mikirin yang negatif nih. Tapi balikin ke 5 indera kita, oke sekarang saya lagi sama siapa? Sekarang saya lagi makan apa? Sekarang saya lagi ngeliat apa? Sekarang saya lagi ngapain? Ya, sehingga kita benar-benar bisa mencoba untuk menikmati apa yang ada sekarang, dan dengan seperti itulah maka kita baru bisa bersyukur. Gimana kita mau bersyukur kalau kita bahkan nggak menikmati yang kita punya saat ini? Begitu. Iya, hatinya, raganya ada di sini tapi jiwanya nggak mana-mana gitu ya. Hati ada di sini tapi aduh kok saya ngelihat orang lagi liburan ke Paris, saya nggak bisa ya ke sana gitu kan. Susah untuk mengimplementasikan syukur di situ begitu ya. Jadi perlu adanya kesadaran terhadap 5 indera kita itu untuk menarik respon negatif terhadap hal-hal yang bisa membuat kita itu nggak bersyukur atas apa yang kita punya, atas apa yang kita alami sekarang begitu ya. Nah, saya sekarang mau berangkat ke Ustadz Saifullah lagi. Ustadz, sebetulnya ada nggak anjuran khusus di ajaran agama Islam begitu ya Ustadz, mengenai cara untuk mengungkapkan rasa syukur terutama di situasi yang sulit, di situasi yang kayaknya berat banget untuk kita syukuri gitu? Harus kita sadari syukur itu adalah kenikmatan dari Allah. Gak semua orang bisa bersyukur. Waktu Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Sedangkan syukur ini adalah kenikmatan darimu." Kata Allah, "Sekarang kamu sudah bersyukur kepadaku. Soalnya kamu ingat aku." Maka dalam hadis qudsi dikatakan, Idza dzakartani syakartani. Kalau kamu ingat kepadaku, kamu bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani, kalau kamu lupa kepadaku, kafartani, kamu kufur kepadaku. Maka supaya kita bisa bersyukur di saat yang sulit, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat siapa yang memberikan kenikmatan itu. Dan ingat dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan, menganjurkan, memotivasi kita supaya kita banyak mengingat kenikmatan Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, kalau seandainya kamu mau hitung nikmatnya Allah, nggak akan cukup kamu hitung. Kita list aja kenikmatan Allah gitu. Maka jangan sampai kita dipusingkan atau jangan sampai stres kita menghitung nikmat yang belum kita peroleh. Padahal nikmat yang sudah kita peroleh itu jauh lebih banyak gitu ya. Kita bisa makan, kita bisa ngunyah. Ya, tadi kata Butare itu kan, kita nikmati setiap momen itu. Karena semua ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu merasa mendapatkan banyak dikasih walaupun dikasih sedikit. Dan menerima dan merasa memberikan sedikit walaupun kita memberi banyak. Gitu. Kenapa? Karena apapun yang kita beri kita sandarkan kepada Allah. Ini sedikit kalau dibandingkan Allah yang kasih gitu. Dan kita tidak bisa bersyukur kalau kita tidak diawali dengan zikrullah. Karena perintahnya tadi, syukur itu diawali oleh zikrul. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan Nabi mengingatkan bagaimana supaya kamu bisa bersyukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu. Ya kan? Kenapa? Karena itu lebih berhak kamu lakukan, dan itu tidak akan membuat kamu menghilangkan atau menutupi kenikmatan Allah kepadamu. Tapi kalau kita senantiasa melihat kenikmatan orang lain yang lebih dari kita, itu kita akan menutupi kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka pesannya adalah perbanyak ingat kenikmatan Allah yang walaupun sedikit tadi itu. Perbanyak itu. Dan senantiasa hati kita hubungan kepada Allah. Ini kenikmatan dari Allah. Dan syukur itu anugerah dari Allah. Maka ada doa Nabi SAW. Doanya begini. Ini doa Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, kamu amalkan setiap ba'da sholat. Apa bunyinya? Allahumma inni, ya Allah, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk senantiasa mengingat kepadamu. Wa ala syukrika, dan senantiasa mengingat kepadamu, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan baiknya ibadahku kepadamu. 3 hal. Tolonglah aku ya. Jadi kita tuh nggak bisa sendiri. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantu aku supaya aku bisa mengingat kepadamu.
bantu aku supaya aku bisa bersyukur kepadamu, bantu aku supaya ibadahku baik. Itu kira-kira. Jadi, karena siapalah kita ya Ustadz kalau Iya, seandainya kita nggak minta pertolongan dari Allah sekecil hal-hal untuk kita bersyukur kepada Allah aja kita harus minta sama minta Allah tolong. penerangan itu gitu, hidayah itu untuk ditarik nih Allah tolong kasih kemampuan saya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kasih ke kita. Nah, di dalam konsep Islam ya Ustadz yang berkaitan dengan konsep syukur ini kan kita ada satu konsep yang namanya qanaah mengenai konsep merasa cukup atas segala hal yang kita punya gitu Ustadz. Nah, gimana sebetulnya korelasi antara qanaah ini untuk kita bisa meredakan tekanan dan juga stres yang kita dapatkan dari perasaan bersyukur kita atas nikmat yang Allah udah kasih ke kita. Qanaah itu kan artinya merasa cukup. Tetapi harus diingat, qanaah itu bisa dilakukan setelah kita berupaya secara optimal. Baru kita puas hati. Jangan misalnya kita usaha baru 25%. Kemudian kita udah puas diri, udah puas hati. Oh, saya puas lah, yang penting saya qanaah gitu ya. Nah, itu tidak disebut dengan qanaah. Tapi kalau kita sudah berbuat optimal, ya kan, kita sudah berbuat semaksimal mungkin, kita sudah berupaya, udah kerja keras nih, tapi hasilnya rupanya tidak memuaskan gitu. Nah, disitulah kita mesti ada rasa qanaah. Kita ada kepuasan hati, ada penerimaan di sini. Maka nasihatnya kata ulama, berqanaahlah kamu terhadap pemberian Allah. Karena segala hal itu sudah Allah takdirkan untuk kamu. Hal-hal yang sudah Allah takdirkan untuk kamu tidak akan luput dari kamu. Dan apapun yang kamu usahakan, kalau memang bukan takdirmu, kamu nggak dapet. Gitu. Kemudian, kalau kamu ada kenikmatan dari Allah, gunakan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada lebihnya, berikan kepada orang yang berhak. Jadi di antara tanda orang yang qanaah dan tadi dia bagian dari syukur adalah dia mau memberikan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Di sinilah dalam Islam ada instrumen sedekah, ada zakat, ada wakaf, dan lain sebagainya. Itu supaya apa? Supaya ada aplikasi syukur. Untuk orang-orang yang membutuhkan, syukurnya mungkin sekedar alhamdulillah, kemudian dia gunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Tapi untuk orang-orang yang Allah kasih kelebihan, ada loh kewajiban lain. Apa itu? Membayar zakat, dia sedekah, dia berwakaf untuk kemaslahatan umat. Kira-kira seperti itu. Ya, karena sejatinya sebetulnya nikmat yang diterima kita dari Allah itu ada nikmat orang Betul, banyak juga betul. begitu ya Ustadz ya. Oke, nah terakhir saya mau ke Bu Tara. Nanti mungkin Ustadz bisa menambahkan sedikit ya Ustadz ya dari sudut pandang keislamannya seperti apa. Gimana sebetulnya praktik syukur ini bisa kita integrasikan dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari untuk mengurangi dampak stres dari sudut pandang psikolog. Iya, mungkin simpelnya jangan sampai 5 hal baik, 1 hal buruk yang kita ingat atau yang mau kita pikirin terus cuman yang buruknya ya, padahal ada 5 hal baik tadi. Tapi kembali lagi, memang otak kita cenderung akan seperti itu. Hal yang paling simpel yang mungkin nih biasanya saya anjurkan ke pasien-pasien saya ya. Setiap sebelum tidur, daripada ini terutama untuk mereka yang punya masalah depresi, kecemasan, dan insomnia ya. Sebelum tidur tanyakan hal ini. Hal baik apa yang terjadi hari ini pada diri saya, dan hal baik apa yang bisa saya syukuri hari ini ya. Jadi sebelum tidur renungkan 2 pertanyaan tadi, dan kemudian coba untuk menikmati dan mensyukuri apa yang terjadi, terutama hal baik yang terjadi di hari ini. Itu mungkin simple tapi paling bisa membantu. Dan setiap kita lagi punya masalah, mungkin itu juga bisa kita terapkan hal yang sama ya. Oke, hal baik apa yang tetap terjadi? Hal baik apa yang tetap bisa saya syukuri? Terlepas dari apapun masalah yang sedang terjadi. Sehingga ini akan membantu kita untuk selalu bisa melihat yang baiknya daripada yang buruknya, dan akan membuat kita jauh lebih baik dan tidak berdampak ke kesehatan mental kita. Jadi jangan sampai satu hal buruk itu mengganggu 5 kebaikan yang kita dapatkan di dalam satu hari begitu ya Bu Tara. Jadi itu penting sekali untuk kita jadikan catatan itu, karena ya namanya manusia ya, pastinya kalau udah ada hal baik jedar gitu,
udahlah saya nggak mood 1 hari gitu. Padahal di hari itu habis gajian, habis lunasin cicilan dan lain sebagainya, itu nggak disyukuri gitu jadinya ya. Boleh ditambahkan Ustadz dari sudut pandang keagamaan gimana? Kalau tadi yang disebutkan Butari itu sebetulnya dalam konsep Islam tuh muhasabah ya. Kita melakukan evaluasi diri dan memang itu sangat dianjurkan di dalam agama kita. Karena muhasabah itu salah satu fungsinya adalah agar kita bisa meningkatkan rasa syukur kita. Karena syukur itu dia bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau orang tidak bersyukur, dia pasti kufur. Dan di dalam Al-Quran itu ada satu perumpamaan, Allah membuat perumpamaan, ada satu negeri yang Allah limpahkan kedamaian, keamanan, kesejahteraan. Kemudian apa? Fakafarat bi an'umillah. Kemudian mereka kufur terhadap kenikmatan Allah. Fa'adzaqallahu libasal ju'. Gara-gara mereka ini kufur terhadap nikmat Allah, Allah pakaikan dia kelaparan, ketakutan. Ini dampaknya. Jadi satu buah negeri yang dia mengabaikan, menutup, dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Ini bahasanya Allah buat mereka bisa merasakan pakaian kelaparan, pakaian ketakutan, kecemasan. Bayangkan itu. Ini dampak buruk dari tidak bersyukur. Jadi orang yang tidak bersyukur pasti kufur. Maka tidak ada pilihan lain, kita bersyukur. Dan bersyukur itu adalah salah satu tanda iman kita yang kuat. Orang tidak bisa bersyukur kalau imannya lemah. Maka kata Nabi, perbarui iman kamu. Kayak bagaimana kita bisa memperbarui iman kami ya Rasulullah? Perbanyak zikir la ilaha illallah. Maka kita paling tidak banyak zikir tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, supaya bertambah keimanan kita, kuat keimanan kita. Ketika iman kita bertambah, iman kita kuat, syukur kita menjadi lebih mudah. Kira-kira begitu. Oke, ya itu dia teman-teman tadi insight dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa mengenai syukur. Syukur itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita datangkan serta-merta dari diri kita aja. Syukur itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kita harus minta terus sama Allah untuk supaya kita bisa diberikan nikmat untuk selalu bersyukur atas apapun yang Allah kasih ke kita. Karena yang Allah kasih ke kita itu banyak sekali. Sesimpel kita masih bernafas sampai sekarang itu juga nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri begitu ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu bermuhasabah diri. Supaya kita selalu ingat apa hal-hal baik yang kita lakukan bisa diterapkan tadi itu. Metode yang disampaikan oleh Butara ya. Setiap mau tidur kita bermuhasabah, kita merenung apa hal baik yang harus kita syukuri dari kejadian hari ini. Jangan sampai satu hal buruk itu bisa menenggelamkan 5 hal baik untuk kita syukuri begitu ya. Baik, terima kasih banyak Butara, terima kasih banyak Ustadz Saifullah atas insight yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua hal yang dibagikan kepada teman-teman bisa diterapkan dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id, karena selain episode hari ini banyak sekali episode lainnya yang nggak kalah seru topik-topik bahasannya begitu ya. Jadi selalu pantengin, stay tune terus, jangan kemana-mana begitu ya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Teman-teman selamat sore, selamat menunggu waktu berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.